I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmanallahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Qoriron Nuranisa, NPM 2341185 dari kelas manajemen 23D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang matematika bisnis. Apa sih keseimbangan pasar? Ini dia pengertian keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah suatu keadaan ketika permintaan dan penawaran berada pada suatu titik yang sama. Kurva yang melukisnya biasanya dikenal dengan kurva keseimbangan pasar. Market equilibrium. Dalam kurva ini, titik equilibrium tersebut akan mampu bertahan dalam jangka panjang. Apabila pada titik tersebut konsumen dan produsen sama-sama diuntungkan atau hanya memperoleh kerugian yang sangat kecil, suatu kondisi di mana penawaran lebih besar daripada permintaan atau dinotasikan dengan QS lebih besar QD, maka disebut dengan surplus, kelebihan penawaran. Suatu kondisi di mana permintaan lebih besar daripada penawaran atau dinotasikan dengan QD lebih besar QS, maka disebut dengan Gens-Horteg, kelebihan permintaan. Cara menentukan keadaan keseimbangan. 1. Menentukan keadaan keseimbangan dengan matematik. Dengan memecahkan persamaan permintaan dan persamaan penawaran secara serentak atau simultan. Berikut ini adalah contohnya. Penerapan rumusnya: persamaan permintaan QD sama dengan 1500 dikurang 0001 PQ persamaan penawaran QS sama dengan 100 ditambah 0001 PQ. Syaratnya keseimbangan adalah permintaan sama dengan penawaran, atau QD sama dengan QS 1500 dikurang 0001 P sama dengan dikurang 100 ditambah 0001 PQ sama dengan 1500 ditambah 100 sama dengan 0001 P tambah 0001 PQ sama dengan 1600 000 PQ sama dengan 800.000. Harga keseimbangan atau harga pasar. Pergeseran permintaan dan penawaran. Pergeseran dapat pula terjadi secara stimulan antara permintaan dan penawaran. Contoh, pada saat krisis ekonomi yang melanda Indonesia, di mana harga susu meningkat drastis, penyebab terjadinya kenaikan harga ini karena dua hal. Pelemahan kurs rupiah pada saat itu menyebabkan kenaikan biaya produksi dikarenakan komposisi bahan baku impor yang tinggi.
Kenaikan biaya produksi ini menyebabkan pergeseran kurva penawaran ke arah kiri atau menurun. Situasi dan kondisi yang tidak kondusif pada saat itu menyebabkan sebagian masyarakat melakukan penimbunan barang sebagai upaya antisipatif kelangkaan barang. Keputusan untuk menimbun barang ini menyebabkan kenaikan kurva permintaan secara drastis atau kurva bergeser ke kanan atas. Jika harga berubah, terjadi kelebihan penawaran yang menyebabkan harga turun. Kebalikan PO titik keseimbangan tetap EO. Kurva penawaran bergeser ke kanan karena perubahan teknologi. Titik keseimbangan bergeser dari EO ke E1. Kurva permintaan bergeser ke kanan karena perubahan pendapatan. Titik keseimbangan bergeser dari EO ke E1. Terdapat 4 kemungkinan perubahan atau pergeseran kurva permintaan dan penawaran, yaitu permintaan bertambah, kurva permintaan bergeser ke kanan, permintaan berkurang, kurva permintaan bergeser ke kiri. Penawaran bertambah, kurva penawaran bergeser ke kanan. Penawaran berkurang, kurva penawaran bergeser ke kiri. Ini dia contoh penjelasan. Saat harga barang ada dalam kondisi tertinggi, yaitu $15, maka akan ada barang dalam jumlah lebih banyak yang ditawarkan oleh produsen sebesar 150 unit. Sedangkan saat harga barang ada dalam kondisi tertinggi, yaitu $15, konsumen hanya akan mengajukan permintaan sebesar 50 unit, maka telah terjadi surplus kelebihan penawaran sebesar 100 unit yang dapat saja diekspor oleh produsen untuk mendapat laba bersih, sedangkan kebutuhan konsumen juga sudah terpenuhi. Saat harga barang ada dalam kondisi $10, maka akan ada 100 unit yang ditawarkan oleh produsen, dan pada saat itu konsumen merasakan penurunan harga akan mengajukan permintaan lebih lagi menjadi 100 unit. Dalam kondisi ini terjadi titik temu keseimbangan antara QS sama dengan QD saat harga barang ada dalam kondisi terendah, yaitu $5, maka hanya akan ada sedikit barang yang ditawarkan oleh produsen, yaitu sebesar 50 unit. Sedangkan saat harga barang ada dalam kondisi terendah, yaitu $5, konsumen malah akan mengajukan permintaan sebesar 150 unit. Maka telah terjadi shortage, kekurangan penawaran atau kelebihan permintaan sebesar 100 unit. Hal ini menyebabkan terjadinya kelangkaan barang karena kebutuhan konsumen juga tidak terpenuhi dengan baik. Selain beberapa hal tersebut, faktor-faktor lain yang mempengaruhi keseimbangan pasar adalah tinggi rendahnya biaya produksi, prediksi masa depan produsen atau
konsumen, pengetahuan produsen akan selera konsumen. Surplus ekonomi. Surplus adalah jumlah yang melebihi hasilnya berlebihan sisa. Istilah surplus dalam ilmu ekonomi adalah sebagai berikut. 1. Surplus produsen adalah pendapatan tambahan yang diperoleh oleh seseorang produsen dari penerimaan harga suatu barang yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang sebenarnya telah dipersiapkan untuk ditawarkan. 2. Surplus konsumen. Surplus konsumen terjadi ketika harga suatu produk atau layanan lebih rendah dari harga tertinggi yang rela dibayar konsumen. Sebagai gambaran, Grimes bisa membayangkan keberadaan lelang untuk membayangkan surplus konsumen. Terdapat pengendalian harga. Terkadang sistem ekonomi pasar membuat harga pasar kacau. Akibatnya, keseimbangan pasar sulit dicapai dalam beberapa situasi. Harga pasar produk terlalu tinggi sehingga merugikan pembeli. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga terendah dan tertinggi. Penentuan harga keseimbangan, equilibrium price. Harga merupakan nilai tukar objektif atas barang atau jasa, dan nilai tukar objektif itu sendiri adalah harga pasar atau harga keseimbangan. Harga pasar tidak terbentuk secara otomatis, akan tetapi melalui suatu proses mekanisme pasar, yakni tarik-menarik antara kekuatan pembeli dan dengan permintaan, dan kekuatan penjual dengan penawarannya. Perubahan keseimbangan pasar terjadi bila ada perubahan permintaan atau penawaran. Jika faktor penyebabkan perubahan adalah harga, maka keseimbangan akan kembali ke titik awal. Tetapi apabila yang berubah adalah faktor-faktor ceteris paribus seperti teknologi untuk sisi penawaran atau pendapatan untuk sisi permintaan, keseimbangan tidak kembali ke titik awal. Kesimpulan keseimbangan pasar adalah suatu kondisi di mana jumlah barang, jasa yang diminta sama dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Pada tingkat harga tertentu, keseimbangan pasar terbentuk melalui proses interaksi antara permintaan dan penawaran. Di pasar keseimbangan, pasar memiliki fungsi untuk menentukan harga dan kuantitas optimal, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan mencerminkan preferensi konsumen dan produsen. Keseimbangan pasar merupakan konsep dasar dalam ilmu ekonomi yang dapat digunakan untuk menganalisis berbagai fenomena dan kebijakan ekonomi. Jadi yang bisa saya jelaskan, apabila ada kesalahan atau kurangnya materi yang saya jelaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.